Sungguh kami percaya dalam segala keadaan Engkau mengerti, karena Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu, Allah yang memahami segala kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami sangat bersyukur. Kalau minggu pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena adanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kami banyak mengalami tantangan, cobaan, rintangan, tetapi kalau kami bisa melewatinya, itu semua karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami. Itulah sebabnya Bapa, kami pagi hari ini datang menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami Bapa yang baik. Dan sebentar kami merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang akan memberi kekuatan yang baru kepada kami. Di dalam kami menjalani kehidupan selama kami masih ada di dunia yang fana ini. Karena itu Bapa, anugerahkan kepada kami roh hikmat dan wahyu. Untuk kami bisa memahami, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga sungguh-sungguh ketika firman-Mu kami dengar, kami baca pada pagi hari ini. Kami membawa pengertian yang baru dan kami membawa kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya percaya kekuatan yang baru, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, yang sudah kembali dari luar kota, puji Tuhan kembali dengan sehat ya. Tentu dengan penuh sukacita dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan, ya kita akan renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pembacaan kebenaran firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, mari kita, kalau sudah dapat mari kita baca secara bersama-sama karena ini sedikit saja ayatnya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpuji nama Tuhan Yesus. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan. Terlebih lagi setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema besar khotbah saya pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-13, yaitu yang dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, saya beri tema yaitu Dia yang memberi kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan, Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kayaknya banyak orang mengeluh ya. Karena apa? Kehidupan agak semakin berat. Ya. Kemarin saya coba isi bensin motor ya, Bapak Ibu, motor saya. Di dekat rumah itu ada Shell ya. Pertamina enggak ada, Shell ada ya Bapak Ibu. Saya coba isi Shell. Saya enggak lihat harganya. Saya pikir ini bensin udah mau habis nih. Ya, jadi saya isi, saya bilang sama penjaganya, "Bang, 35.000 Bang." Menurut saya 35.000 itu ya udah full tank ini. Ya, saya isi 35.000 Bapak Ibu Saudara. Pas dia isi, sebentar banget. Loh, kok sebentar banget ya 35.000 ya? Setelah saya lihat ternyata Bapak Ibu Saudara, harganya itu 18.990 perak. Berarti hampir 19.000, 1 liter. Berarti kalau isi 35.000 nggak nyampe 2 liter. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat memang beban dunia ini bertambah-tambah. Kalau 2 tahun yang lalu kita berjuang untuk melewati masa-masa pandemi, sekarang kita berjuang untuk melewati masa-masa krisis. Saudara lihat negara Sri Lanka itu sudah menjadi negara bangkrut.
Karena inflasinya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mereka tidak lagi bisa membeli bahan bakar. Akhirnya masyarakatnya demo besar-besaran dan sampai menyerang istana presiden mereka. Kita bersyukur karena bangsa kita inflasinya kalau nggak salah hanya 4% Bapak Ibu Saudara ya. Jadi masih bisa ditekan sama pemerintah. Ya luar biasa. Kayak kerja pemerintah sekarang itu luar biasa untuk bisa bagaimana bangsa ini tidak inflasinya luar biasa. Inflasi itu Bapak Ibu Saudara misalnya begini, kalau kita tadinya beli Indomie ya 2.000, karena inflasi itu bisa jadi harganya 10.000. Ya, contohnya gampang seperti tahun 98 dulu. 98 dulu harga dolar kalau saya masih ingat itu sekitar harga 3.000 perak. Karena terjadi krisis yang begitu besar dari 3.000 perak menjadi 15.000 Bapak Ibu Saudara. Nah ini kalau orang misalnya tadi punya hutang $1.000, kan dia punya hutang berapa? Kalau $1.000 kali 3.000 berapa hutangnya? 3 juta. Tiba-tiba jadi 15.000 hutangnya jadi berapa? 45 juta. Naik beribu kali lipat. Itu contoh gampangnya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dialami oleh negara Sri Lanka. Sampai presidennya kabur Bapak Ibu Saudara ya. Dan menurut prediksi akan ada 7 negara lagi yang akan serupa seperti negara Sri Lanka. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang seperti firman Tuhan berkata, dunia yang kita tinggali ini tidak akan pernah semakin baik keadaannya. Nggak akan pernah semakin membaik, yang justru ada semakin hari semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Kenapa krisis ekonomi dunia ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena perang Rusia dan Ukraina ini berdampak luar biasa. Ya, baik itu harga bahan bakar minyak dan juga harga pangan. Karena Ukraina ini ternyata Bapak Ibu Saudara salah satu produsen terbesar gandum. Ya. Jadi produsen terbesar gandum, bahan makanan. Ya. Nggak bisa dibawa keluar dari Ukraina, kenapa? Rusia memblokade lautnya Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak bisa keluar. Itulah yang membuat krisis dunia ini semakin hari semakin berat. Belum lagi kita melewati masa krisis gara-gara pandemi, kita sudah memasuki lagi masa krisis ekonomi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat keadaan ini tentu kita akan menjadi takut dan banyak orang akhirnya menjadi stres. Ya. Makanya saya katakan bahwa kita butuh yang namanya kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kita nggak bisa mampu dengan kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Ada batasannya kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Rasul Paulus dengan tegas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalam saya. Tetapi dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin jemaat Tuhan punya perkataan iman seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan hidup, apapun problema hidup yang saudara alami hari-hari ini. Kemarin ada satu, di dalam sharing, kami ada sharing Bapak Ibu Saudara, ada satu ibu bilang, kayaknya masalah ini berat banget. Jadi ketika ada masalah, dia berkata begini, saya pengennya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Dia bilang, sepertinya Tuhan itu tidak ada. Sepertinya Tuhan itu tidak ada katanya. Jadi ketika masalah yang bertubi-tubi datang hidupnya, dia mulai rasa hambar kepada Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sampai kecewa kepada Tuhan. Amin. Karena kalau saudara punya rasa kecewa kepada Tuhan, disitulah iblis akan masuk dan dia akan mempengaruhi hati dan pikiran saudara dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehingga berkata Tuhan itu tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak sekarang orang akhirnya punya pandangan agnostik. Orang yang bukan agnostik itu bukan ateis ya. Beda ateis, beda lagi agnostik. Ya. Kalau ateis, dia memang percaya tidak ada Tuhan. Itu ateis, namanya juga A. Ya. Kalau dalam bahasa Latin kan A itu menunjukkan kepada tidak. Ya. Teis itu menunjukkan kepada Tuhan. Ateis berarti tidak ada Tuhan. Itu kaum ateis. Tapi kalau kaum agnostik berkata, mereka tidak peduli mau ada Tuhan, mau tidak ada Tuhan, yang penting saya berbuat baik. Ya, jadi tujuan tertinggi dari agnostik adalah bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Pandangannya bagus nggak Bapak Ibu Saudara? Bagus. Tetapi kalau di luar Tuhan maka semua menjadi sia-sia. Nah,
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, kesulitan-kesulitan hidup hari-hari ini, selalu perkatakan memiliki perkataan iman. Dan firman Tuhan harus saudara perkatakan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, saya Bapak Ibu Saudara, kadang-kala karena penyakit ini ya, kadang memang agak tiba-tiba lemah juga Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang membangkitkan saya? Saya kasih saudara kesaksian pribadi saya gitu. Apa yang membuat saya kuat lagi? Saya ingat Tuhan. Kalau memang Tuhan belum selesai waktunya saya di dunia ini, maka Tuhan pasti akan memberi saya kekuatan. Kalau belum waktunya selesai, ya Bapak Ibu Saudara ya, maka saya berusaha bangkit lagi dan saya berkata, Tuhan beri aku kekuatan. Ya, karena Tuhan saja yang memampukan kita, Tuhan saja yang memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa apapun yang saudara alami. Ya, sama seperti Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13 ini, segala perkara apa yang dia alami. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, konteks dari ayat ini, jadi jemaat di Filipi memberikan korban persembahan ya, sumbangan untuk pelayanan Rasul Paulus, dan dia bersyukur karena apa? Jemaat Filipi memberikan persembahan ini. Tetapi dia berkata, memuji jemaat di Filipi bukan karena dia berkekurangan. Karena dia dikatakan, aku tahu itu apa yang menjadi kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, di dalam ayat yang ke-11, 12 dikatakan, aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi dalam hal kenyang maupun lapar. Jadi dari perkataan ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam pengiringannya akan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia tidak selalu berjalan dalam jalan yang mulus. Dia tidak selalu berjalan dalam jalan yang enak. Tapi Tuhan izinkan dia dalam hal kelaparan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus rasul yang luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, ikut Yesus pasti hidup makmur, ikut Yesus pasti kaya, itu terbalik loh dengan apa kenyataan yang disampaikan oleh kebenaran firman. Sehingga banyak orang akhirnya berpikir, kok saya sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan Yesus tidak kaya-kaya. Ya. Jadi banyak orang akhirnya kecewa. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pola pikir kita ya terbujuk dengan ajaran-ajaran palsu. Ya. Justru Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib. Ya Bapak Ibu Saudara, pikul salib artinya apa? Menyangkal diri setiap hari Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pikul salib. Menyangkal diri, melepaskan keakuan, melepaskan kedagingan kita setiap hari. Gampang nggak? Tidak gampang. Menderita nggak? Yes, pasti menderita. Itulah kita mengiring Yesus. Ya, saya dengar ada satu khotbah, dia berkata begini, kalau kamu sudah jadi orang Kristen, hidupmu masih susah, katanya. Dengan nada menghina. Saya berkata ini pendeta sesat. Iya. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan pendeta sesat? Karena di Alkitab, semua rasul-rasul yang dicatat di dalam Alkitab, tidak ada yang hidupnya makmur. Tidak ada hidupnya yang mewah-mewah Bapak Ibu Saudara. Tapi hidupnya menderita demi apa? Demi Injil. Demi Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang disampaikan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang Yesus berkata, aku akan memberkati engkau. Ya, kalau kau meminta, kalau aku ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam aku, mintalah apa saja. Yes, Bapak Ibu Saudara. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Minta ini dalam hal apa? Kalau kita kekurangan ini kita akan bisa rasakan apa nama Bapak Ibu Saudara ya? Kita bisa merasakan kekurangan itu bukan menjadi sebuah masalah ketika apa? Kita mampu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kita mampu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Nah, jadi makanya perlu untuk kita melihat bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara senantiasa mendekat kepada Tuhan. Ya. Dan ayat ini Bapak Ibu, ayat ini menjadi sangat populer sekitar tahun 94 apa 95 ya, sangat populer. Ketika apa? Kalau Bapak Ibu Saudara ya kalau angkatan-angkatan milenial mungkin sudah nggak tahu gitu ya, tapi kalau angkatan-angkatan jadul pasti tahu peristiwa tahun 95-94 yaitu pertandingan akbar, ya pertandingan terbesar
tinju kelas berat. Ya, antara Holyfield dengan Mike Tyson, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu heboh seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Sangat heboh. Ya, karena apa? Ini pertandingan akbar. Ya. Mike Tyson ini orang yang tak terkalahkan. Pernah dia kalah tahun 90. Tapi setelah kalah itu dia nggak pernah lagi kalah, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah mengalami kekalahan lagi. Ya, sekali dia tahun 90 dia KO. Ya, tapi setelah itu dia nggak pernah terkalahkan. Bahkan kalau kita nonton, kalau saudara nonton Mike Tyson tinju, saudara ke toilet sebentar, udah selesai pertandingan. Iya, karena apa? Detik keberapa dia langsung KO-in lawannya, Bapak Ibu Saudara. Detik ke-20, kita baru mau ke toilet sebentar ya. Loh, kok udah selesai? Teng selesai. Iya, karena apa? Si Mike Tyson ini kan leher beton. Wah, dia dipukul sekuat apapun dia nggak. Wah, itu memang kalau saudara lihat gaya dia main, saya suka lihat dia langsung nyeruduk terus aja, nyeruduk, pak. Dan itu pukulannya dahsyat, ya. Tumbang, Bapak Saudara, sekali pukul tumbang, KO, ya. Itu rekornya luar biasa. Dan Holyfield ini orang yang tidak terlalu tidak terlalu diunggulkan, ya. Jadi ketika pertemuan ini maka Holyfield ini sebagai underdog. Ya, tahu underdog Bapak Ibu Saudara ya, bukan unggulan, tapi yang unggulan adalah Mike Tyson. Yang lebih menghebohkan lagi apa? Pada tahun-tahun itu Mike Tyson ini sudah menjadi seorang mualaf, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sudah mualaf. Dan sebelum naik ring, ya itu kan disorot sama kamera ya. Sebelum naik ring, ya kedua petinju ini sama-sama berharap kepada Tuhannya. Itu makanya saya bilang ini pertandingan yang gengsinya luar biasa. Ya, karena bukan lagi mempertandingkan dua petinju kelas berat, tapi sepertinya sedang mempertandingkan Tuhannya masing-masing. Benar, Tuhannya masing-masing. Ya, Mike Tyson dengan teman-temannya berzikir dan bertakbir ya, Bapak Ibu Saudara, bertakbir ya, sampai naik ke ring pun mengucapkan kalimat-kalimat mereka, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi Holyfield naik dengan apa? Dengan pujian. Ya, diputar lagu, Bapak Ibu Saudara, lagu rohani. Putar lagu rohani. Dan di bajunya itu, Bapak Saudara, ayat ini. Ya, Filipi 4 ayat 13. Di bajunya yang dipakai. Itu disorot, Bapak, Filipi 4 ayat 13. Dan dia selalu berdoa. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, pertandingan gengsinya bukan lagi melihat siapa keduanya, tapi melihat wah ini membawa agama. Ya, membawa Tuhan, saya nggak berkata agama deh, membawa Tuhannya masing-masing. Jadi saya teringat ketika menonton kembali pertandingan ini, saya mengingat peristiwa Nabi Elia ketika membunuh nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara. Nabi Elia berkata apa? Ayo, kumpulkan si Ahab, kan Raja Ahab, ke puncak bukit. Mari bawa korban persembahan, sama-sama bawa korban persembahan. Korban siapa yang dibakar oleh Tuhan ya, maka dialah Tuhan yang benar. Ya. Akhirnya 400 nabi-nabi palsu itu mulai berdoa minta kepada Tuhannya. Ya, dari pagi sampai sore dikatakan firman Tuhan, mereka bahkan menoreh-noreh dirinya, tapi tidak ada suara. Sampai diledekin sama Nabi Elia, dia berkata, coba lebih keras lagi ngomong, siapa tahu Tuhanmu tidur. Ya, coba sampai mereka menoreh-noreh melukai dirinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jawaban dari Tuhannya mereka. Tapi ketika giliran Elia, apa yang dia lakukan? Justru dia berkata apa? Siram pakai air. Ya, Bapak Ibu Saudara, disiram pakai air, bahkan disuruh bikin parit, Bapak Ibu Saudara, bikin parit, dituang air. Bayangkan. Dan itu sore. Udah sore kan, berarti matahari kan sudah mulai tenggelam. Tidak ada lagi panas. Begitu dia berdoa, maka api Tuhan menyambar korban bakaran itu. Dan itu membuktikan mana Tuhan yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi peristiwa ini seperti terulang lagi ya pada peristiwa dua pertandingan ini, Bapak Ibu Saudara. Ini renungan saya ya. Jadi saya merenungkan seperti kembali diingatkan peristiwa Elia. Ya. Jadi Holyfield dan Mike Tyson. Satu sisi Mike Tyson ini tak terkalahkan. Unggulan luar biasa. Semua taruhan ada pada dia. Holyfield tidak diunggulkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika pertandingan mulai,
ronde pertama, ronde kedua, selanjutnya Mike Tyson tumbang. Dan orang kaget Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Ketika dia tumbang, maka Mike Tyson gak terima. Ya, KO kan, gak terima. Maka dia minta pertandingan ulang. Ya, kemudian tahun berapa lagi itu terjadi pertandingan ulang. Mike Tyson tidak bisa mengalahkan Holyfield. Akhirnya apa? Dia gigit kupingnya Holyfield. Ya saudara bisa nonton videonya itu ya. Dia gigit, karena apa? Dia frustasi. Karena gak bisa. Dipukul gak kena Bapak Saudara. Itulah luar biasanya. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Holyfield menjadi seorang petinju yang legendaris dan masuk ke dalam jajaran di dunia tinju itu jadi kayak mendapat penghargaan. Tapi kalau kita lihat jalan hidup Mike Tyson luar biasa, ya, bangkrut, masuk penjara dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana ketika kita menghadapi tantangan yang besar, ya, masalah yang besar, maka kita perlu berkata, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara hari ini. Tantangan apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi apapun itu, mari sama-sama kita berkata, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Supaya saudara tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami, kita dapat mengerti bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita buka. Yang pertama kita harus jelas. Kita harus datang kepada Dia, Sang Pemberi kekuatan. Kalau saudara tidak datang, saudara tidak akan mendapatkan. Kan gitu. Coba kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Coba buka Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi jelas ini merupakan kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus. Kalau ada kata marilah, berarti itu merupakan kata apa? Ajakan, undangan. Ya. Mari, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Semua yang letih, lesu. Apa sih arti letih lesu apa Bapak Ibu Saudara? Apa arti letih lesu? Tak berdaya, tak mampu lagi. Ya, saya kemarin buka di KBBI. Ya, dikatakan letih lesu itu adalah orang yang tak berdaya sama sekali karena kelelahan. Orang yang sudah tidak berdaya lagi karena kelelahan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita kan sudah pasrah ya. Tidak tahu lagi mau berbuat apa, tantangan hidup kita. Tidak tahu lagi mau lakukan apa. Makanya saudara yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, maka dikatakan, yang kedua apalagi berbeban berat. Saudara, saya untuk memahami kata berbeban berat ini, dulu di kampung itu kita harus cari kayu bakar, ya kan, kayu bakar. Jadi di dekat rumah kami itu ya ada karet ya, perkebunan karet. Ya, jadi ada perkebunan karet. Jadi kalau kayu bakar habis kita cari di perkebunan karet. Lihat pohon karet yang tumbang, ya pohon karet yang tumbang itu yang kita cari, Bapak Saudara. Dan saya masih kecil waktu itu, ingat saya disuruh membawa lumayan ya Bapak Ibu ya, batang kayunya segi, ya pokoknya lumayan, panjang. Harus dijunjung di kepala. Ya. Dan itu berat Bapak Saudara. Dan jaraknya nggak dekat, lumayan jauh, jalan kaki. Ya, bawa di atas kepala begitu ya. Sampai itu rasanya udah nggak mampu lagi jalan. Ya akhirnya apa? Saking beratnya, letakin. Kadang karena terlalu beratnya, Bapak Ibu Saudara akhirnya berdua. Ya, satu di belakang, satu di depan. Untuk bawa kayu ini, karena panjang kan, panjang. Ya. Jadi saya bisa rasakan bagaimana orang yang berbeban berat artinya apa? Orang yang sudah terlalu banyak beban yang dia bawa. Ya, terlalu berat yang dia pikul. Ya. Beban itu diapain? Untuk kita bisa rasakan beban itu berat atau ringan, diapain Bapak Ibu Saudara? Pasti harus dipikul kan? Betul nggak? Beban itu dibawa, misalnya saya ini, speaker ini. Kalau saya nggak angkat, dia nggak berat. Paham ya Bapak Saudara ya? Tapi ketika saya angkat, ini menjadi beban saya, maka baru berasa berat. Saya tahu, oh ini ternyata berat. Ya begitulah kehidupan kita.
Saudara akan merasakan berat atau tidak ketika saudara pikul itu bebanmu. Ya, kita pikul bebanmu. Ya, kesulitan-kesulitan hidupmu, tantangan hidupmu. Ya, makanya Yesus berkata, mari kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat. Jadi langkah pertama yang saudara dan saya harus lakukan supaya kita mengerti dan memahami bahwa Dia yang memberi kekuatan kepada kita, yaitu apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Supaya Dia memberi kelegaan kepada saya dan saudara. Ya, kalau kita lihat memang ayat ini di dalam ayat yang ke-29 konteks selanjutnya, teks selanjutnya dikatakan apa? Ya, 29, pikulah kuk yang ku pasang, sebab kuk itu ya, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 28, 29, kok Tuhan bilang mari yang letih lesu, kok di dalam ayat 29 suruh pikul kuk. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita lihat konteks ini, kalau di dalam ini kan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya. Apa sih kuk? Beban tadi. Ya, beban tadi. Kenapa orang Yahudi terlalu berbeban berat? Karena terlalu banyak aturan-aturan yang harus mereka kerjakan. Yaitu apa? Hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran hanya ada 10. Ya, hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat. Tetapi ketika para tua-tua bangsa Israel, ya, imam-imam Yahudi menjabarkan 10 hukum Taurat ini sekarang menjadi berapa Bapak Ibu Saudara? Sekarang menjadi 600 lebih aturan. Bayangkan. Ya. Dan itu dibebankan kepada mereka. Makanya Yesus datang berkata, hari Sabat, kalau ada sapi dombamu atau lembumu yang masuk ke sumur, masa kamu nggak tolong? Karena hari Sabat, ya, ketika dia mau menyembuhkan orang pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itulah beban yang yang dipikul oleh bangsa Israel. Makanya Yesus berkata, datang kepadaku. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Karena beban yang kuberikan kepadamu, ya itu ringan. Ya, karena apa dikatakan? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, tentu kita akan mendapat ketenangan. Ya, misalnya kita terlalu banyak aturan-aturan, bagaimana kita bisa tenang dalam hidup kita? Makanya Yesus berkata, waktu bangsa Israel tanya, ya orang-orang Yahudi tanya, mana hukum yang terutama? Ya, apa yang hukum yang terutama? Maka Yesus menyimpulkan, membuat ringkas, ya, hanya menjadi 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segala akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita gampang memahaminya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, jadi itulah kuk yang ditaruh Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Nah, dalam masalah kehidupan kita yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, kalau saudara dan saya datang kepada Dia. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan, memahami bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Coba kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Ya. Peristiwa ini merupakan ketika Musa sudah mati, Bapak Ibu Saudara, maka Yosua diangkat Tuhan sebagai penggantinya, ya, untuk memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Ya, Yosua dikatakan itu masih muda, ya, tetapi Tuhan sudah memilih dia. Ya. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang besar, ya, supaya dia bisa sampai kepada tanah Kanaan? Maka apa yang dikatakan Tuhan? Coba buka. Oh, sebentar. Ya. Ya, Yosua 1 ayat 6 sampai 8 begini firman Tuhan. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka penting untuk jemaat Tuhan ada saat teduh di rumah. Ya. Ibadah orang Kristen itu bukan sekali seminggu. Ya. Ibadah orang Kristen itu setiap hari. Karena ibadahmu adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu ibadahmu Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadahmu bukan hari Minggu ini. Di hari Minggu ini kita adalah pertemuan ibadah. Kita berkumpul untuk bersama-sama selebrasi kebaikan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Itulah yang namanya kita hari Minggu. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bagaimana? Kita nggak ibadah dong. Kalau saudara tidak beribadah berarti saudara salah. Karena tubuhmu itulah ibadahmu. Ya Bapak Ibu Saudara, tubuhmu adalah ibadahmu. Makanya Rasul Paulus juga berkata apa? Berdoalah setiap saat. Jadi bukan harus hari Minggu saudara berdoa. Ya, tunggu hari Minggu berdoa. Enggak, setiap saat. Karena kita tidak lagi membutuhkan perantara untuk kita bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Karena sudah ada Yesus yang menjadi perantara yang abadi buat kita. Ya, jadi kalau dulu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau zaman dulu orang nggak bisa langsung bawa persembahannya. Harus diberikan kepada imam. Ya, makanya Yesus berkata, dialah imam besar yang sejati. Yesuslah yang menjadi imam besar, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Karena ketika kita berdosa, maka hubungan kita dengan Allah terputus. Ya, hubungan kita dengan Allah terputus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hubungan lagi. Ya, makanya dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Bapak Ibu Saudara menjadi penghubung kita, perantara kita, ya perantara kita yang abadi. Ya, jadi di dalam Yosua 1 yang ke-6 sampai 8, Tuhan minta supaya Yosua, bagaimana dia bisa bertindak hati-hati, dia harus membaca dan memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Ya, artinya apa? Firman Tuhan harus saudara baca dan perkatakan siang dan malam. Ya, dalam keadaan apapun, ketika saudara mengalami tantangan, masalah, ya Bapak Ibu Saudara, perkatakan itu. Ya. Kenapa? Kita semua adalah pemimpin. Yosua memimpin bangsa Israel, banyak masalahnya. Kita juga adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam apa? Dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa membawa keluarga kita, rumah tangga kita sampai kepada tanah perjanjian. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin anak-anak kita, keluarga kita, untuk sampai kepada tanah perjanjian, yaitu apa? Surga yang kekal, Yerusalem baru. Ini tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Maka perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan di Ulangan 6 ayat 6 katakan, ajar anakmu berulang-ulang. Waktu dia duduk, waktu dia tidur, waktu dia berjalan. Ajar berulang-ulang. Supaya apa? Supaya sama-sama kita bisa sampai kepada tanah perjanjian. Yaitu Yerusalem baru. Amin Bapak Saudara. Nah dalam melewati itu tentu banyak tantangan. Banyak rintangan. Kita lemah. Ya, sebagai orang tua. Kadang lemah. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika saudara lakukan itu, maka anak-anakmu akan lihat sebuah teladan yang luar biasa. Dan dia akan ikuti. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada kata-kata bijak berkata begini, nasihat yang terbaik itu bukan dengan suara, ya, tetapi dengan tindakan. Itu yang terbaik. Ya. Teladan yang terbaik itu bukan dikatakan, tapi dilakukan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan acting louder than speak katanya ya. Jadi tindakan itu berbicara lebih keras daripada suara. Paham ya Bapak Saudara ya? Karena kalau suara mereka kadang nggak dengar, cuek. Tapi ketika kita lakukan, maka anak-anak akan menjadi
peniru-peniru. Ya, jadi makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, ayo di rumahmu bangun ya misbah doa. Bangun persekutuan doa. Baca Alkitab. Baca. Kenapa Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini ditulis, banyak orang bilang Alkitab kok ditulis dalam bahasa Indonesia ya? Original teksnya apa sih? Kok kenapa kita nggak belajar original teksnya? Saya ingin tanya saudara, saudara ketika membaca sesuatu, yang lebih penting bacaannya atau artinya? Artinya ya. Tentu yang perlu kita, supaya kita memahami sebuah makna, tentu kita supaya tahu apa sih arti maknanya. Misalnya contoh, saudara beli handphone. Ya. Di handphone itu kan ada manual book ya. Manual booknya. Ya. Kalau dia handphone itu dikeluarkan dari Cina, ya, pasti akan ada tulisan Cina. Kalau manual booknya hanya tertulis dalam bahasa Cina dan saudara dikasih itu, saudara baca, saudara nggak tahu artinya, Pak bisa nggak mengoperasikan HP itu? Nggak bisa. Kenapa? Walaupun saudara bisa membacanya, tapi saudara tidak tahu maknanya, barang itu tidak bisa dipakai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bisa baca, tapi nggak tahu makna, nggak bisa kepake, Bapak Ibu Saudara. Itu apa artinya? Ya, nggak bisa. Makanya kita perlu tahu apa maknanya, apa artinya. Itulah kenapa Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia. Untuk apa? Supaya saudara lebih memahami maknanya. Oh ya, ini maksud Tuhan ya. Kalau saudara disuruh belajar bahasa Ibrani, saudara tidak akan pernah bisa mengerti artinya. Ya. Disuruh hafal. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa aslinya itu ya, dalam bahasa Ibrani, Hebrew ya. Kalau dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita belajar Alkitab harus belajar dua bahasa. Ya Bapak Ibu, belajar dua bahasa yaitu Ibrani dan Yunani. Ya, bisa pusing saudara. Ya, belum sampai kepada wahyu, kita udah dipanggil Tuhan. Baru mau belajar baca doang. Ya, karena begitu panjangnya. Belum paham artinya ya. Baru cara bacanya doang. Ya, makanya kita lebih penting adalah apa? Mengerti maknanya, mengerti artinya. Ya. Ketika kita tahu artinya, maka kita bisa menjadi pelaku firman. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi, ayo baca firman. Karena dia sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Enggak ada yang susah kok di situ. Ya, ketika ada yang susah, saudara bisa bertanya, Pak, maknanya ini apa? Ya, ini apa? Ya Bapak Ibu ya. Amin. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi supaya kita mengerti dan dapat memahami bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Yang pertama itu apa? Datang sama Dia, Sang Pemberi kekuatan. Ya kalau nggak datang ya bagaimana? Yang kedua apa? Bapak Ibu Saudara, perkatakan, baca firman Tuhan siang dan malam. Ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir bagaimana kita bisa mengerti, memahami bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, yang ketiga adalah percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, kalau kita setia, Dia setia. Tapi kalau kita tidak setia, kalau kita menyangkal Dia, maka Dia pun akan menyangkal kita. Tapi kalau kita kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Ya. Kita ingkar, Dia tidak pernah ingkar Bapak Ibu Saudara. Ya, janjinya pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi yang ketiga, ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, 13. Yang tidak akan melebihi kekuatan manusia dan apalah? Setia. Ya, dan
Iya. Menanggungnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya baca lagi ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya apa? Ketika kita ada dalam masalah, tentu ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan tahu bahwa engkau sanggup menanggungnya. Ya. Bahkan dikatakan apa? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan engkau. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Kadang ya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, ya ada seorang ibu yang sharing, memang dia bilang begini, waktu suaminya sakit, dia berdoa. Dia berdoa minta begini, Tuhan sembuhkan. Ternyata Tuhan tidak sembuhkan, suaminya meninggal. Ya, ada lagi adiknya tinggal di rumahnya, ya dia rawat pas sakit juga. Dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, meninggal juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Beberapa minggu yang lalu, mamanya sakit. Dia juga berdoa, meninggal juga. Akhirnya dia bilang, kok saya berdoa, Tuhan gak dengar ya? Ya Bapak Ibu Saudara, kok Tuhan gak dengar? Mana kebaikan Tuhan? Ya, mana kebaikan Tuhan? Dia kecewa Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat dari wajahnya itu penuh dengan beban, penuh dengan tekanan, penuh dengan kekecewaan. Saya lagi coba layani Bapak Ibu Saudara, supaya hatinya itu dipulihkan Tuhan. Kenapa? Kalau hati kita sudah mulai ada rasa kecewa Bapak Ibu Saudara, katanya Tuhan baik, kok aku susah terus ya. Saudara, kalau saudara terus perkatakan itu, maka iblis akan masuk di pikiranmu. Engkau akan semakin tertekan dan tertekan. Sehingga engkau lupa mengingat bahwa firman Tuhan berkata, tidak akan dibiarkan. Saya akhirnya katakan sama ibu itu begini, saya kasih contoh. Saya bilang, dulu waktu saya kecil, bukan kecil lah ya, waktu masih udah SMA, kesaksian saya Bapak Ibu Saudara, mama saya meninggal waktu saya kelas 2 SMA. Dan itu dia, waktu mama meninggal, dia meninggalkan seorang bayi yang baru umur 4 bulan. Ya Bapak Ibu Saudara, umur 4 bulan. Mama saya ini orang yang setia, beribadah luar biasa. Ya, tapi Tuhan izinkan itu. Ya. Terus setahun kemudian bapak saya meninggal. Ya. Dan tidak ada satu keluarga pun yang maksudnya yang mau datang dan bilang, ya udahlah ini adikmu ini sama aku aja, aku yang pelihara ya, aku yang bawa. Karena kami ada 8 orang Bapak Ibu Saudara. 8 orang. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berkata, ya udah ya ini biasanya kan kalau saya lihat ya, kalau di keluarga-keluarga yang lain ketika ada kemalangan begitu sudah tidak ada keluarganya, yang lain pasti tergerak, kau ikut aku, yang ini ikut sana, bapak udamu, yang ikut sana, itu ikut sana. Betul gak Bapak Saudara? Ini gak ada, kami gak ada. Satu pun gak ada Bapak Saudara. Tetapi yang saya ingat, perkataan mama saya sebelum dia meninggal, ya ini akan menjadi memori yang tak akan saya lupakan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini cerita dari tetangga. Jadi tetangga ini datang besuk mama saya sebelum dia meninggal. Ya. Tapi dia bilang apa sama tetangga? Udahlah, aku udah mau pulang. Udah kulihat salib putih sangat terang, kata mama saya. Terus tetangga bilang, jangan mati dulu. Bagaimana dengan anak-anakmu yang banyak itu? Dan dia bilang apa? Bapak Saudara, dia bilang, Tuhan Yesus yang akan pelihara mereka. Itu saya percaya itu bukan perkataan orang putus asa, tapi itu adalah perkataan iman Bapak Ibu Saudara. Dan terbukti saya bisa ada, adik-adik saya bisa diberkati Tuhan. Nggak ngerti caranya bagaimana. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketika setiap peristiwa kita renungi dan kita berkata di mana kebaikan Tuhan, dan saudara menjadi kecewa, alangkah malangnya saudara. Ya, alangkah malangnya. Ya, kan ada lagi satu peristiwa Bapak Ibu, ketika Covid yang kemarin, ya, mamanya meninggal, papanya meninggal, abangnya meninggal, tinggal dia sendiri. Ya Bapak Saudara ya, luar biasa. Ya, ketika kita mendengar itu, maka kadang kita berkata, di mana Tuhan? Nah, saya ingin ajar jemaat ya, kematian itu bagi orang percaya bukan sebuah musibah. Ya, kalau saudara anggap kematian adalah sebuah musibah,
maka saudara akan melihat Yesus Tuhan sebagai Tuhan bukan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, cara pandang kita menentukan. Ya. Jadi bagi saya, dan saya mau ajar jemaat, kematian bukanlah sebuah musibah. Tetapi kematian adalah anugerah untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Karena kan tujuan kita memang ke sana. Ya. Ingat ya, warga kenegaraan kita, warga ya kita, bukan bumi ini. Memang KTP kita KTP Indonesia. Tetapi ketika hidup yang nanti, kita warga kerajaan sorga. Amin Bapak Saudara. Jadi memang kita sudah tahu ke sana. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun cara Tuhan memanggil kita, kita harus punya pandangan bahwa itu bukan sebuah musibah. Ya, contoh gampang lagi, ketika ada pesawat yang jatuh ya Bapak Ibu Saudara ya, pesawat yang jatuh. Memang kita mendengar itu, waduh kasihan banget. Karena ada satu keluarga yang langsung selesai, ya ada yang ini. Tapi ada juga yang bersaksi begini, karena dia ketinggalan pesawat, akhirnya dia tidak jadi naik pesawat itu. Dan dia bersaksi berkata apa? Tuhan baik. Kalau orang awam melihat ini, oh berarti Tuhan tidak baik, sehingga pesawat itu bisa jatuh. Benar nggak? Kok Tuhan baik hanya untuk satu orang, tapi untuk 200 orang kok Tuhan tidak baik? Tuhan izinkan jatuh. Nah ini pola pikir yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya ingin katakan kepada jemaat, ingat, ketika saudara mengalami sebuah peristiwa apapun itu, ingat itu bukan sebuah musibah. Ya, tapi itu adalah anugerah Tuhan, rencana Tuhan untuk memanggil kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat memahami, supaya tidak ada kecewa di sini. Kalau kita ikuti logika kita, iya ya, papanya meninggal, mamanya meninggal, abangnya meninggal, tinggal dia sendiri. Mengerikan. Ya, tapi puji Tuhan dia bisa kuat Bapak Ibu Saudara. Ya. Si anak yang ditinggalkan itu, dia bisa kuat dan dia bisa memahami rencana Tuhan. Karena saya tahu dan saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Yang penting kita harus mengerti dulu. Ya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika apapun yang kau alami, ingat Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Coba kita lihat ayat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Ya, bagian yang ada tanda petiknya itu saja kita baca ya. Dikatakan apa? Atau saya baca semua dah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan manusia, tetapi inilah perkataan Tuhan sendiri. Yang berkata, aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah beserta dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau dia beserta dengan kita, tidak ada satu yang menjadi lawan kita. Ini yang akan membuat saudara kuat. Amin. Ketika saudara mengingat perkataan ini, ketika saudara mengingat firman Tuhan ini, itulah yang akan membangkitkan iman saudara, kekuatan saudara. Ketika saudara menjadi lemah. Ketika saudara lemah menjadi kuat. Ketika saudara ingat firman. Ingat akan nama Yesus, kau yang lemah dan lesu. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Waduh, memang saya suka Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu Kidung Jemaat ini memang lagu-lagu yang sepanjang masa itu ketika kita nyanyikan, itu maknanya dalam. Karena apa? Ketika mereka menciptakan, menggubah lagu itu berdasarkan pengalaman mereka dengan Tuhan. Itu pengalaman mereka. Jadi bukan, sekarang kan banyak orang memang pekerjaannya mencipta lagu. Ya makanya lagu-lagu, kalau kita lihat begitu banyak lagu-lagu kontemporer hilang di telan masa. Tidak lagi dinyanyikan di gereja. Karena apa? Karena memang itu ada masanya. Dan diciptakan bukan karena dia memang punya pengalaman. Kadang ada yang punya pengalaman dengan Tuhan, tapi ada yang hanya memang tugasnya untuk mencipta lagu. Ya, diciptakan lagu, dia cari nada-nada yang membuat orang tersentuh dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita lihat lagu-lagu Kidung Jemaat, himne, itu dibuat bukan berdasarkan pikirannya Bapak Saudara. Tapi ketika dia bersama dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Maka lagu itu saya suka.
Ingat akan nama Yesus, kau yang lemah dan nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya, harapan dunia. Ingatlah namanya, sukacita yang bakal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi memang kalau bisa ke depan kita mix ya, lagu kontemporer dan juga lagu-lagu Kidung Jemaat itu kita mix Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita iman kita bangkit kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Cari banyak kok lagu-lagu Kidung Jemaat itu yang apa ya? Semua bagus Bapak Ibu Saudara. Ya, semua bagus ya. Jadi ingat bahwa Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita, perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita dapat memahami bahwa Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita. Yang pertama, saudara harus datang kepada Dia, sang pemberi kekuatan. Yang kedua, jangan lupa memperkatakan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, ingat, Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Kalau ini saudara renungkan setiap hari, maka saya yakin dan percaya saudara akan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara akan kuat menjalani tantangan dan rintangan yang saudara alami. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak akan meninggalkan saudara semua. Ya, oleh karena itu jemaat Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Ya, di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Saya suka kata-kata Rasul Paulus berkata apa? Hendaklah kamu kuat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami. Di tengah badai ombak sekalipun yang kami hadapi. Di tengah-tengah tantangan, rintangan apapun yang kami hadapi. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami akan menjadi lemah. Kami akan menjadi letih lesu. Kami akan menjadi orang-orang yang berbeban berat. Oleh karena itu Bapa kami minta, biar Engkau memberi kekuatan kepada kami. Seperti firman-Mu berkata, Engkaulah Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari ini. Biarlah Allah mengaruniakan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Beri jemaat-Mu kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kesusahan mereka, apapun tantangan hidup mereka, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan yang memberi kekuatan dan Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Biarlah kami senantiasa mengingat, kami mau datang kepada Engkau sebagai pemberi kekuatan itu. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami mau senantiasa ingat bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sungguh kami dikuatkan dan diteguhkan kembali melalui perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin.